Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cahyadini dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang inflasi dalam pandangan Islam. Ekonomi Islam merupakan ekspresi modal ekonomi berdasar akikah dan syariat Islam yang memiliki cakupan luas dan target yang jelas. Karakteristik sentral yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional adalah asas atau acuan dasar yang dipakai yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Selain acuan lain yang bersifat imperatif dari para ulama Islam, sebagian kalangan menyatakan bahwa sisi humanisme ekonomi merupakan pembeda lain antara ekonomi Islam dan ekonomi ala kapitalisme yang berpangkal pada penggayaan individu. Salah satu alat yang memiliki fungsi sebagai penimbun kekayaan adalah uang. Uang dalam masyarakat menjadi alat pertukaran yang lazim diterima di mana barang dan jasa dapat diperjualbelikan dengan uang. Sepanjang sejarah, nilai moneter berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi karena sifat alamiah dari uang itu sendiri. Keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memberikan arti yang terpenting. Ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negara tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Pada saat tingkat harga secara umum naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk jumlah barang atau jasa yang sama. Inflasi tidak akan berlanjut jika tidak diikuti dengan berbagai cara. Jika konsumen tidak dapat menemukan uang lebih untuk membeli barang demi mempertahankan tingkat pembelanjaannya, mereka akan membatasi pembelian dengan membeli lebih sedikit yang kemudian akan membatasi kemampuan penjual untuk menaikkan harga. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos, serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor real dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rejim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya, otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi 1 digit atau inflasi moderat. Permasalahan tersebut menimbulkan reaksi para ahli ekonomi Islam modern seperti Ahmad Hasan, Ibnu Rab, dan Umar Fadilo yang menyerukan penerapan kembali mata uang dinar dan dirham sebagai jalan keluar penyelesaian kasus-kasus transaksi inflasioner di dunia ekonomi modern. Mereka beralasan bahwa mata uang logam mulia dinar dan dirham dapat menjamin keamanan transaksi karena keduanya memberikan keseimbangan nilai terhadap setiap komoditas yang ditransaksikan. Gagasan ini memberikan akses terwujudnya ekonomi makro yang kuat dengan dukungan penuh. Mata uang yang berbasis kekuatan real materialnya terjadi inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga real, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori Sekarang saya akan lanjut ya. Pengertian dari inflasi.
Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi, meskipun kita tidak pernah menghendakinya. Milton Friedman mengatakan, inflasi ada di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil. Jika tingkat harga secara umum dan jika didefinisikan, inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Dari definisi tersebut, ada 3 kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu 1. Kenaikan harga, 2. Bersifat umum, 3. Terjadi terus-menerus dalam rentan waktu yang tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga harga tidak naik secara umum, kejadian tersebut bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu harga BBM, karena ini berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga tersebut terjadi sesaat, kemudian turun kembali, itu pun belum dikatakan inflasi. Karena kenaikan harta yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentan waktu minimal 1 bulan. Pengertian inflasi dalam Islam tidak berbeda pengertiannya dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi merupakan suatu gejala di mana banyak terjadi kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami, yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, melainkan suatu penjuru suatu negara, bahkan dunia. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan tidak bisa meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecah penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut. Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus-menerus. Dalam Wikipedia, inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di dunia sejak masa dahulu hingga sekarang, dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Al-Makrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebab ke dalam 2 hal, yaitu yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Adapun teori inflasi dalam Islam. Para ekonom Islam berpendapat, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena 4 hal sebagai berikut. Inflasi mengganggu fungsi dari uang tabungan atau nilai simpan, pembayaran di muka, dan unit penghitungan. Akibat inflasi, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi bisa menyebabkan inflasi lagi atau self-feeding inflation. Inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat atau turunnya marginal propensity to save. Inflasi juga meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk non-primer dan barang mewah atau naiknya marginal propensity to consume. Inflasi mengarahkan investasi non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan atau hoarding, seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing. Inflasi mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.